Hai, aku Chandra Intan dan selamat datang di versi terbaru dari Vampire Podcast, yaitu Building Your Empire. Yeah, you can come and join us too. You know that? Fun fact. So I have no idea. Hello everyone, welcome back to another podcast of Building Your Empire. Woo! So I'm Intan, I'm very happy to be your host today. Dan hari ini kita sudah bersama dengan kedua inspirasi kita. Ada Sarah Santoso, she's the MPA candidate of Columbia University dan juga Miss Cultural Tourism Indonesia 2020. Hi everyone, thank you for having me here. Absolutely. Satu lagi kita ada Heidia Fauzana. Beliau merupakan finalis dari Abang None Pusat. Hello everyone. Thank you so much for coming here, girls. Ke Pluit jauh-jauh, ke Ocean Cafe, dan kita hari ini udah ada makanan di depan kita. Halo Mas, thank you so much. Ini teh ya? Oke, thank you. Jadi hari ini kita disponsorin sama Ocean Cafe dan juga Teras Cafe di Pluit, tepatnya di apartemen Regata, and we are so happy and gak sabar buat cobain makanannya. It looks so delicious. Ini udah dimakan duluan nih aku sebenarnya tadi. But ya, jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai aja sambil makan gak masalah, dan kita akan ngobrolin soal gimana sih kita tuh bisa menginspirasi satu sama lain untuk bisa membangun negeri, terutama sebagai perempuan ya. Menuju Setara itu tuh sebelum Apnon justru ya? Sebenarnya awal mulanya itu dari sebelum Apnon, cuma baru bener-bener rilis aku bangun si Menuju Setara ini itu setelah aku selesai Apnon. Jadi awalnya balik ke cerita yang tadi di session kita sebelumnya itu, aku berawal dari aku sempat kecelakaan itu. Terus habis itu karena as an architecture students, aku ngerasa once aku kecelakaan terus aku jadi pengguna kursi roda selama 6 bulan, aku merasa the whole architectural things itu adalah simply aku bisa access or not. Jadi kayak cuma dua pilihan, accessible or not. Cuma kayak once aku pakai kursi roda, ini ada sedikit elevasi misalnya, atau ada di depan aku tuh aku melihatnya jadi kayak obstacles, aku gak bisa akses. Nah saat aku sebagai architecture students, aku merasa kayaknya ini harus disuarakan deh, gitu. Karena per tahun 2022 aja jumlah masyarakat dengan disabilitas itu kalau nggak salah sampai 16,5 juta di Indonesia. That's a lot, dan 9,8 jutanya itu perempuan. Oh my god. That's a huge number ya, a huge amount juga kan untuk itu. Nah dari situ aku mikir I have to do something gitu. Ya akhirnya aku mulai dari aku create international publications, terus aku bikin jurnal sama penelitian tentang inclusivity di sebuah kota. Jadi kayak gimana kota itu bisa diakses. Terus habis itu aku sempat ikut community juga namanya Jakarta Barrier Free Tourism, untuk jadi tourism di Jakarta itu idealnya tuh barrier free, semuanya bisa akses gitu, untuk menuju kata inklusif. Cuma balik lagi itu kan perjalanannya panjang ya. Untuk mencapai kata ideal itu kita harus mulai dari step-steps yang realistis dulu gitu. Jadi starting dari building awareness dulu, karena ternyata masih banyak yang masih belum aware akan keadaan itu di Indonesia, bahkan di Jakarta aja tuh masih belum begitu bisa tersuarakan dengan baik. Tadi kamu sempat cerita soal haters, how was it? How? Ini cukup banyak aku ketemuin ketika aku kompetisi ya, already aware of. Jadi kayak waktu aku masuk pun aku sudah mempersiapkan diri untuk those haters, karena memang nggak bisa dipungkiri kan kita masuk ke sebuah kontes ya kecantikan. Jadi pasti kan hal-hal tersebut juga yang dinilai gitu. Cuma kaget aja, wah bener-bener loh kayak say it straight to your face ya kan. But back again, yang aku juga bilang, when you're focusing on like yellow color, kamu juga bakal lihatnya kuning. Kamu lagi lihat cari warna kuning, yang kamu lihat cuma warna kuning. Kalau kamu juga lagi pegang gelas yang penuh, kamu jalan, kamu nggak akan lihat lagi kanan kiri kamu siapa. That's the same. Jadi waktu pada saat itu, karena aku udah tahu aku masuk ke kompetisi itu untuk apa, aku udah tutup kuping aja. Mungkin kalau emang pasti kan kritik yang membangun aku consider, tapi kalau yang untuk hanya menjatuhkan, ya udahlah, itu dilupain aja. Toh akhirnya kan masuk top 5 juga kan. Jadi kan gitu. Iya, yang penting kan kita tahu
we know our worth gitu loh. Waktu kita masuk situ mungkin yang menurut orang kurang-kurang, tapi gue tahu kok gue ada kelebihan lain. I know that I have another strong point. I know my worth. Aku good at public speaking. Aku di sini untuk berbicara untuk hal-hal yang isu-isu yang penting seperti itu. So I know why I'm there and I know why I deserve to be there gitu. Keinginan yang baik untuk bisa jadi impactful bagi banyak orang itu nggak jadi isu gitu. Jadi memang sangat toleran untuk urusan hal-hal teknis seperti itu, dan ada ketentuan lain. Makanya proses penjuriannya itu cukup panjang. Kita cukup panjang dan penilaiannya juga banyak dari berbagai macam sisi. Ada dari segi pemerintahan, cultural, ada dari public speaking, ada dari behavior pun dites. Terus juga kayak dari segi psikologinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Terus juga dilihat pengetahuan umumnya sejauh apa. Terus aware atau enggak dengan keadaan masyarakat. Seperti itu dengan penilaian-penilaian yang panjang. Lalu setelah nanti sudah lolos akan banyak sekali pembekalan dan materi, dan itu yang benar-benar banyak banget added value-nya. Dan yang tadi kita sempat bahas juga kalau representatif itu penting ya. Representatif itu penting untuk kita bisa menyuarakan berbagai macam isu yang ada. Kita bisa punya platform sehingga banyak orang yang merasa terdengar atau terwakilkan, at least gitu kan. Jadi kayak mereka misalnya dengan adanya pageant seperti ini, dengan adanya isu yang diangkat, ternyata ada loh yang paham dengan apa yang kita rasakan selama ini, relatable. Nah, misalnya kayak tadi Kak Sarah ngomongin tentang air bersih ya, tentang kebutuhan air bersih, ternyata masih banyak di daerah-daerah yang belum bisa mendapatkan air bersih, aksesnya pun susah. Itu kan nggak semua orang tahu kan, dan nggak semua orang concern ke situ. Misalnya aku ke inclusivity bahkan di Jakarta gitu, yang tengah kota, ibu kota pun masih belum sepenuhnya ideal. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak menutup kalau sebenarnya isunya tuh masih ada loh. Nah, tapi kita harus bisa menyuarakan itu. Nah, melalui platform banyak juga di social media sekarang ya, salah satunya di Vampire juga nih. Kita bisa aware lagi sama hal-hal seperti itu dan bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang itu sebenarnya masih sangat tinggi loh kebutuhannya di Indonesia ataupun di Jakarta gitu. Dan ditambah kalau kita lihat sebenarnya Indonesia tuh punya privilege. Privilege-nya adalah di tahun 2045 kan kita nanti ada Indonesia Emas ya, dimana 70% dari total masyarakat Indonesia itu ada di usia produktif. Bayangin dong, 70% itu berapa 200 juta sekian, bahkan 208 juta di usia produktif. Dan kita masih punya waktu dari tahun ini sampai ke tahun 2045 nanti untuk prepare for that, sehingga kita bisa menjadikan efek domino nih dari kegiatan-kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan, kita cicil dari sekarang, sehingga saat nanti momentum itu hadir, kita nggak kehilangan potensi-potensi baik yang sudah ada di negara Indonesia ini gitu. Jadi platform-platform seperti Apnon misalnya aku join, atau yang Kak Sarah join, itu banyak banget juga sisi positifnya yang kita bisa suarakan untuk mengangkat isu-isu tersebut. Apalagi tadi menghadapi yang 2045 nanti, itu privilege banget gitu. Nggak semua negara punya itu gitu. Sebenarnya yang kita cari itu kan kalau di Abang None ini, saat kita memang sudah tergabung jadi sebuah ikatan, itu kan ada family ya. Ada family yang dimana family itu dengan senior-senior kita punya project-project, bahkan bisa lintas wilayah dengan Abang None Jakarta juga. Itu banyak sekali project-project yang kita memang dahulukan untuk berfokus ke pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi platform itu penting untuk kita bisa tahu kemana nih kita bisa alokasikan, kita gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar impactful kepada masyarakat. Dan itu dari berbagai macam project dan juga penugasan, baik secara resmi dari pemerintah ataupun juga dari secara ikatan dan keluarga Abang None. Oke, jadi sebenarnya kembali lagi ya ke kita mau berpikir positif dulu, atau kita udah mau limit diri kita, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gue pasti ditolak deh. I think itu juga akan terasa pada the other party gitu loh. Kalau seandainya dari kitanya juga udah menutup diri, atau yang kayak kita sudah skeptis, itu hasilnya udah pasti gak bagus. Tapi kalau seandainya dari awal kita optimis dulu, kita emang punya niatan baik, I think just always give a shot. Aku selalu have this kind of mindset. Terburuknya tuh apa sih? Ditolak. Kita nggak
Misalnya kita nggak keluar uang, maksudnya kita nggak rugi, kita juga nggak sakit, kita juga kenapa-napa. Why don't just we give a shot, ya kan? Kalau seandainya kita mencoba, there's possible like yes or no. Tapi kalau kita sama sekali akhirnya menutup diri itu jadi udah pasti nggak mungkin bisa. Dan tentunya kalau langkah konkretnya, trust itu nggak mungkin bisa dibangun overnight. Kita emang harus gimana pun show our best self. We have to show our good intentions. We know also the other parties. Mereka ini culture-nya seperti apa. Kita harus memahami kalau semua orang itu beda. Nggak bisa pakai our terms. Kita harus pelajarin gimana pun. Mereka ini biasanya tuh salamnya seperti apa, as simple as that. Mereka ini culture hari-harinya tuh seperti apa, dan itu akan menentukan our tone dalam bekerja sama dengan mereka, dan level toleransi kita juga dalam bekerja. Karena kan kita nggak cuma mau sekali doang ya datang bantu selesai. Seperti aku juga hadapi, kadang Mama Tenun mungkin nggak bisa sesuai deadline. So aku tanya dulu, oh ada apa, kenapa, instead of kayak making like a real business, but we try to understand the situation. Oh soalnya Kak ini lagi musim hujan, jadi memang lagi musimnya harus bercocok tanam. Of course aku harus mengerti, karena gimana pun itu adalah mereka punya sumber pertama ya kan, makanan mereka harus pertama seperti itu. Jadi we have to dig deeper also. Yang kita hadapi ini orangnya culture-nya apa ya? Kita nggak bisa pakai push dengan cara kita, oh we're professionals, kita yang mau nolong loh, kamu yang kayak seperti itu. So kita harus open our minds and try to understand the other parties and just listen, as simple as humbling ourselves as well gitu. Of course. Kayak memang sih nggak bisa kita pakai perspektif yang apa ya, gua mau ngebantu gitu, kayak it's not that, it's like we synchronize together gitu kan. Kayak kita aku bisa aku punya ini nih, seperti yang tadi kamu bilang kan. Aku tahu worth aku apa, aku tahu aku punya apa yang bisa kita tawarkan, like what can we offer to the table gitu kan. Dan apa yang mereka punya, karena like mungkin Sarah bisa nenun nggak? Pernah coba tapi susah banget. Exactly. Susah banget. So like Sarah mungkin nggak bisa nenun. She's not a pro, right? They're still the star of the show, right? Because they're the one yang making tenun and all that, and they're like really good about it, gitu. Nah, kita juga sebagai apa ya? Kalau misalnya kita bukan putra atau putri daerah ya, ini yang kita punya, itu yang mereka punya, ya kita sama-sama lah gitu. So it's not about like helping, it's about collaborating. Kita kolaborasi dan gimana caranya untuk kita bisa bangun bareng-bareng. Cause this is our Indonesia. Ini Indonesia kita gitu kan. Maybe kalau aku boleh tambahin satu poin lagi is perseverance. Karena kadang first try we fail. First try mungkin kita ditolak. Second try mungkin kita masih ditolak juga gitu. But if that's really your vision and that's what really you want to do, you still have to keep going and try maybe other strategy. Mungkin emang cara kamu yang salah. Mungkin emang timingnya juga nggak tepat for both parties gitu kan. Jadi pada hari saat itu, kalau kamu yang bisa persevere through, pasti akan ada titik cerah dan titik jalan lain gitu yang bisa kamu dapatkan. So untuk teman-teman semua yang kayak aduh mau coba tapi gimana ya, kalau aku nggak punya title apa-apa nih Kak, aku nggak punya jabatan apa-apa, I don't have the capacity. No, kamu aja sudah memikirkan untuk orang lain, it's already a good start. And just start taking actions. Remember, one small step is still a step, daripada kamu cuma nunggu aja dan kayak ketakutan sendiri in your mind. Just try, just go out there and explore. Absolutely. If it's your calling, right? Just follow it. Kalau kamu ngerasa ada panggilan jiwa kamu untuk ke situ dan kamu tulus ngejalaninnya. Ini sih kalau menurut aku kunci kita bermasyarakat tuh juga tulus sih. Karena people can feel your heart. Kalau lo tulus, orang lain juga akan menangkap ketulusan lo gitu. Kalau misalnya kita ada agenda di belakangnya ya, well that's a different story, right? So dicoba aja. Pasti ada, mungkin penolakan itu apa ya, wajar. Karena kan pasti orang skeptis dong. Karena Indonesia tuh kaya banget gitu. Dan mungkin juga karena kayak apa ya, aku ngelihat ada beberapa kasus gitu kan. Ketika kita mau coba untuk turun ke masyarakat, mereka curiga nih. Ini ada apa nih di belakangnya gitu. Ada maksudnya kayak
apakah dia mau ngambil sumber daya kita atau apa, terutama untuk masyarakat ini ya, masyarakat yang memang mereka tuh masih sangat-sangat menjaga kultur dan juga alam mereka. Nah itu pasti akan ada banyak apa ya, background check lah dari mereka gitu. Pasti ya itu kadang tuh kayak gitu, tapi kalau tulus pasti mereka nangkep, dan insya Allah sih, hopefully God will help you. Yes, And then Segala jalan dimudahkan. Jalan pasti Exactly. dikasih. Dan exactly. aku cerita sedikit boleh ya. Jadi relate nih sama yang tadi kakak tanyain juga. Jadi kalau misalnya kita mau terjun langsung ke lapangan, aku waktu itu pernah dari waktu aku jadi mahasiswa arsitektur, kita itu ada sebuah pengembangan masyarakat yang dimana kita pengen ada pengabdian untuk ke masyarakat. Ini konteksnya masih di Jakarta ya, belum sejauh Sarah tadi yang sampai ke NTT gitu. Ini masih di Jakarta. Kita mau bikin ruang bermain untuk anak-anak di pelosok Jakarta, That's cute. di pinggiran Jakarta, tapi jadi mereka tuh nggak perlu jauh-jauh. Jadi ada fenomena di mana anak-anak ini mau main, let's say di lapangan, itu harus jauh banget, sampai Iya kayak dia harus jalan ke beberapa RT dulu baru dia bisa main. Saking nggak ada ruang bermain, dan tempat permukimannya itu permukiman padat penduduk yang isinya gang-gang kecil. Akhirnya kita coba approach pertama kita itu kita bikin desain di dalam gang itu, gimana caranya gang itu bisa jadi tempat mainan anak-anak yang juga safety tapi bisa bikin mereka tetap happy gitu. Wow. Pertama itu gagal, Kak. Gak diterima sama masyarakat, bahkan untuk kita studi presiden aja, studi tapak di sana itu nggak bisa, ditolak. Tapi approach-nya kita coba lagi, akhirnya dengan cara kita collaborating itu tadi. Harus ada apa ya, sinkronisasi dari berbagai macam aspek, dari misalnya misalnya pengurus wilayah di situ, pengurus politik di situ, bahkan ada juga kayak local heroes-nya, kayak orang yang ditetuakan di situ gitu, orang yang ditetuakan yang memang didengar oleh setiap masyarakatnya, dan juga kita pakai perwakilan dari anak-anaknya, kita ada perwakilan dari ibu-ibu yang ngejagain anak-anaknya. Jadi sebenarnya saat kita pengen mencoba memberikan idea kita ke sebuah lingkup atau ke sebuah tempat, kan yang pakai mereka, yang jalanin mereka. It's not about us. Absolutely It's not about us. It's not about kita mau bantu loh. Tapi kan mereka yang akan menjalankan itu semua, mereka yang akan memakai, mereka yang akan merasakan impactnya. Berarti kita harus melibatkan mereka di setiap perjalanannya itu. Even waktu itu aku pendekatannya untuk research, tapi tetap aja, dan masih di Jakarta pula, dan memang trust itu nggak bisa kita bangun. Bener banget tadi Sarah, nggak bisa dibangun sekali ketemu ide kita ini harus kita, pokoknya mau bagus nanti akan baik, kalian percaya aja deh sama kita. Nggak bisa, itu hidup mereka di situ, dan harus melibatkan mereka benar-benar terjun juga di sepanjang perjalanannya biar mereka tahu. Akhirnya sekarang mock up untuk yang tempat permainan anak itu ada di beberapa tempat gitu, yang karena sudah it works, terus kayak ternyata impactnya seperti ini, Kayak pilot ternyata project gitu jatuhnya ya. Oh my ternyata God. ini penting, ternyata ini bisa ya, akhirnya dipakai di gang-gang lain gitu. Dan itu merupakan salah satu contoh kecil ya dari banyaknya contoh-contoh lain yang sudah dilakukan oleh banyak orang Indonesia gitu. Oh my God, that's so good. Thank you so much for sharing that. Thank you also.